Halo adik-adik, kita akan belajar soal TKA UTBK Matematika Saintek. Selamat belajar. Oke, untuk soal yang pertama gitu ya. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, 4X kuadrat ditambah BX ditambah 4 sama dengan 0, dengan B tidak sama dengan 0, maka berlaku X1 pangkat negatif 1 ditambah X2 pangkat negatif 1 sama dengan 16 dikali X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 untuk B kuadrat dikurangi B sama dengan. Nah, di sini diketahui gitu ya. Ada persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah BX ditambah 4 sama dengan 0. Kita tulis aja berarti A-nya itu 4 gitu ya, B-nya itu tetap B. Kemudian C-nya 4. Nah, kemudian yang diketahui itu X1 pangkat negatif 1 ditambah X2 pangkat negatif 1. Nah, ini penting ya. Kalau adik-adik masih ingat sifat eksponen atau perpangkatan gitu kan, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, sehingga X1 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per X1 pangkat 1 gitu ya. Pangkat 1 kan nggak apa-apa untuk tidak ditulis ya. Jadi seperti itu. Nah, ternyata ini tuh adalah jumlah kebalikan akar gitu ya. Tadi ya, kita udah pelajari juga tadi. Kita tulis mungkin di sini aja. 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 16 dikali X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, tadi kalau adik-adik ingat ya, ini tinggal disamakan penyebutnya aja kok ya. Nanti jadinya X1 ditambah X2 per X1 kali X2 sama dengan 16. Nah, untuk X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 tadi, dia menjadi X1 ditambah X2 pangkat 3. Kalau adik-adik lupa ini dijabarin aja ya. Sebenarnya tinggal jabarkan aja. Nah, dikurangi 3 kali X1 kali X2 kali X1 ditambah X2. Nah, kita cek dulu ya. Mungkin di sebelah sini aja. X1 ditambah X2 itu min B per A. Jadinya min B per 4. Sedangkan untuk X1 kali X2 itu C per A. Sama dengan 4 per 4. Sama dengan 1. Nah, ini kita simpen dulu ini. Oke, selanjutnya kita substitusikan X1 ditambah X2 tadi itu min B per 4 ya. Min B per 4 per 1. Nah, sebenarnya per 1 ini sendiri itu adik-adik nggak perlu tulis, nggak apa-apa ya. Boleh. Kemudian sama dengan 16. X1 tambah X2 tadi min B per 4 pangkat 3. Dikurangi 3 kali 1 kali min B per 4. Kita lanjutkan. Min B per 4 sama dengan 16. Nah, ini min B per 4 kalau dipangkatkan 3 berarti pembilang penyebut kita pangkatkan 3 semua ya. Dan hasilnya nanti tetap negatif. Ingat ya, negatif kalau dipangkatkan ganjil itu dia tetap negatif. Nah, jadinya min B pangkat 3 per 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 16 kali 4, 64 ya. Dikurangi 3 kali 1 kali negatif. Nah, ini ada dikurang negatif ya. Anggap aja ini negatif kali negatif. Jadinya positif 3B, sorry. Saya benahi dulu. 3B per 4. Nah, kita
lanjutkan dulu. Negatif B per 4 sama dengan, nah ini 16 sama 64 kan bisa ya dibagi 16 dua-duanya gitu. Min B pangkat 3 per 4. Ini juga sama ya, ini dibagi 4 tinggal 1, dibagi 4 jadi 4 kalikan 3B, jadinya ditambah 12B. Nah ingat ya, jadi 16 nya ini nggak cuma punyanya min B pangkat 3 per 64, tapi punyanya 3B per 4 juga tuh. Jadi didistribusikan ya, sifat distributif. Oke, mungkin dari sini biar gampang, biasanya kalau kita ketemu soal-soal tentang pecahan gitu ya, nah, itu nanti adik-adik kalikan 4 aja ya. Seperti itu, jadi kita kalikan 4 aja, jadinya min B sama dengan min B pangkat 3 ditambah 48B. Nah, pindahkan ke ruas kiri semua aja ya, biar negatif pangkat yang tertinggi jadi positif ini. B pangkat 3, kurang jelas, terlalu kecil tulisannya. B pangkat 3 dikurangi B dikurangi 48B sama dengan 0. B pangkat 3 dikurangi 49B sama dengan 0. Karena B-nya tadi tidak sama dengan 0, nah ternyata ini kepake juga ya. Kalau B tidak sama dengan 0, artinya kedua ruas itu bisa kita bagi dengan B. Tuh ya. Walaupun sebenarnya ini pakai prinsip pemfaktoran sebenarnya adik-adik ya. Tapi nggak masalah, langsung bagi B aja nggak masalah ya. B kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Ingat, ini yang digunakan adalah, saya tulis di sini aja ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A tambah B, A kurangi B. Nah ini juga rumus yang sering banget muncul ya. Ini di soal-soal kayak limit tuh, pemfaktoran seperti ini sering banget muncul. Nah 49 itu kan 7 kuadrat ya. B ditambah 7, B dikurangi 7 sama dengan 0. Oke lanjut, ini B ditambah 7 sama dengan 0 atau B dikurangi 7 sama dengan 0. B sama dengan negatif 7 atau B sama dengan 7. Nah kemudian yang ditanyakan B kuadrat dikurangi B ya. Oke, jadi kita bagi dua ini nanti ya. Untuk B sama dengan negatif 7. Berarti B kuadrat dikurangi B sama dengan negatif 7 kuadrat dikurangi negatif 7. Nah kalau saya ada tanda negatif ini mungkin direkomendasikan untuk ngasih kurung ya adik-adik ya. Jadi biar jelas gitu ya. Negatif 7 kalau dikuadratkan gitu ya. Nah kalau nggak ada kurungnya ini hati-hati, akan berbeda hasilnya gitu ya. Makanya dikasih kurung ya. 49 ditambah 7 sama dengan 56. Kemudian untuk yang kedua, B sama dengan 7 ya. Kita cek B kuadrat dikurangi B sama dengan 7 kuadrat dikurangi 7 sama dengan 49 dikurangi 7 sama dengan 42. Oke, jadi B kuadrat dikurangi B itu ya. Jawabannya adalah 42 atau 56. Kita cek ada ya jawabannya. Ini jawabannya yang D. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi untuk ini X1 tambah X2, X1 kali X2 ini sebenarnya asalnya di situ aja ya yang kita gunakan. Kemudian
dari yang diketahui itu kita jabarkan gitu sampai ketemu bentuk yang bisa gitu ya, kita manipulasi sampai ketemu bentuk min B per A sama C per A gitu. Sebenarnya kayak gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2 di sini ada persamaan, mudah-mudahan kebaca ya ini ya. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 3 per X dikurangi 2 sama dengan K. Mempunyai akar-akar nyata atau real ya. Nilai K adalah, nah ingat, tadi kan kalau menentukan dia punya akar yang kayak gimana ya, yang nyata atau yang tidak nyata gitu ya, kita bisa menggunakan diskriminan. Nah, untuk akar nyata itu sendiri bisa jadi dia kembar atau berbeda ya. Nah, jadi tadi ya, saya sudah jelaskan juga di awal-awal tadi bahwa dia bisa sama dengan 0 atau lebih dari 0 diskriminannya. Nah, jadi kalau digabungin gitu, jadinya diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, ini kayaknya kurang jelas ini ya. Saya perjelas lagi, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk diskriminan sendiri, diingat ya rumusnya ya. B kuadrat min 4AC. Nah, itu kalau persamaan kuadratnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, masalahnya ini apakah AX kuadrat plus BX plus C-nya itu cuma pembilang aja ini yang kelihatan bentuk persamaan kuadrat? Tidak ya. Jadi ini harus kita otak-atik dulu ini. Di situ diketahuinya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 3 per X dikurangi 2 sama dengan K gitu ya. Nah, ini kita kalikan aja. Dan ingat ya, untuk menyebut tidak boleh 0, mungkin kita kasih syarat dulu aja di awal ya. Penyebutnya tidak boleh 0, artinya X tidak boleh 2. Nah, ini syarat aja. Kemudian kita coba X dikurangi 2-nya, kita pindah ruas ya. Sama dengan K kali X dikurangi 2. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 3 sama dengan K kali X atau KX gitu aja juga boleh, dikurangi 2K. Nah, kita pindah ruas semuanya ya ke kiri. Yang ada X-nya kita satukan aja di sini, KX ditambah 3 ditambah 2K sama dengan 0. Oke, mungkin karena ada variabel X, kita ubah gini aja ya, ditambah negatif 3, negatif K, X-nya di sini. Nah, gitu aja, nggak apa-apa. Sama dengan 0. Nah, ini baru persamaan kuadrat yang akan kita gunakan untuk menentukan diskriminannya. Gitu ya. Nah, kok bisa ini persamaan kuadrat bentuknya kayak gini ya? Perhatikan aja ini, A-nya itu 1, B-nya itu negatif 3 dikurangi K, C-nya, nah ini konstanta itu ini satu konstanta ya, jadi nggak sendiri-sendiri. C sama dengan 3 ditambah 2K. Oke, sehingga kita akan substitusikan ke diskriminannya. Itu ya. B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Nah, B kuadratnya itu berarti ya negatif 3 dikurangi K kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 3 ditambah 2K lebih dari sama dengan 0. Oke, ingat tadi ya. Ini kita kuadratkan. Jadi depan kuadrat gitu kan ya. 9
Karena ini minus, mungkin adik-adik bolehlah menganggapnya jadi negatif 2 gitu kan, dikali negatif 3 kali K, gini boleh, ditambah K kuadrat. Oke, kemudian ini ada negatif 4 kali 1, nah 1 ini boleh kita abaikan aja sebenarnya ya. Jadi negatif 4 kali 3 jadi negatif 12, negatif 4 dikali 2K jadi negatif 8K. Oke, selanjutnya kita jabarkan dulu ya. Ini jadi 9 ditambah 6K ditambah K kuadrat dikurangi 12 dikurangi 8K. Lebih dari sama dengan 0. Nah, 9 atau kita K kuadratnya aja taruh depan ya. Biasanya gitu sih, ya, nggak harus, tapi biasanya gitu. Nah, 6K sama negatif 8K jadi negatif 2K. 9 sama negatif 12-nya itu jadi negatif 3 gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan dulu. Kalau yang masih bingung pemfaktoran tadi, silakan di klik back dulu ya di menit-menit awal tadi. Nah, ini karena anggap aja ini AX kuadrat tambah BX tambah C, cuman udah nggak jadi X gitu ya. Variabelnya ganti K sekarang. Itu sama aja caranya, nggak ada perbedaan ya. Jadi cara memfaktorkannya juga tetap sama. Hanya aja ini nanti jadi K sama K. Tuh ya. Nah, kita cari karena ini koefisien K kuadratnya 1. Jadi cari aja yang dikalikan hasilnya itu negatif 3. Tuh ya. Mungkin saya tulis di sini aja nggak apa-apa kali ya. Yang dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, pasti salah satunya negatif, salah satunya positif ini. Nah, kemungkinannya ini kan ya cuman 1 sama 3 ya. Nah, tinggal cari aja mana yang positif, mana yang negatif gitu. Nah, negatif 3 pasti ya, negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Oke. Masukkan di sini. Tambah 1 kurangi 3. Oke, nah untuk cara kita gitu ya menentukan interval yang benar, kalau ini tanda pertidaksamaan, kita cari dulu aja pembuat nolnya, nggak masalah ya. Pembuat nol itu yang kayak gimana, yang kayak tadi ya, sebenarnya ini namanya pembuat nol. K plus 1 sama dengan 0, K nya sama dengan negatif 1, atau K kurangi 3 sama dengan 0, K sama dengan 3. Nah, ini tuh namanya pembuat nol ya adik-adik ya. Nah, kita kemudian bikin garis bilangan. Kalau tanda pertidaksamaan ini harus pakai garis bilangan kayak gini ya. Nah, kemudian ini lebih dari atau sama dengan. Nah, nanti yang membedakan lebih dari dengan lebih dari sama dengan itu noktahnya atau bulatan gitu ya. Di sini ada bulatan nanti. Nah, negatif 1 sama 3. Negatif 1 kan lebih kecil, berarti ada di kirinya gitu ya. Nah, ini bebas, jaraknya nggak ada aturan ya. Aturan tertentu nggak ada. Lebih dari sama dengan berarti kayak gini. Bulatannya itu hitam gini. Kalau nggak ada tanda sama dengannya yang ini, nggak ada garis bawahnya ini, berarti tertutup. Terbuka ya kalau tidak ada tanda ini garisnya. Jadi perhatikan itu ya. Artinya apa sih kalau ada ini lebih dari atau sama dengan gitu ya, berarti negatif 1 sama 3 ini ikut. Kalau nggak ada ya berarti nggak ikut gitu aja. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu kita coba ambil satu titik sampel atau uji coba gitu ya, uji coba satu titik lah, uji coba satu titik. Yang paling gampang biasanya 0 ya, karena kebetulan ini dua-duanya nggak ada yang 0 ya. Kalau salah satu 0 ya nyoba angka lain berarti. Nah, kebetulan 0 itu letaknya kan ada di sini. Nah, kita coba substitusikan, boleh di sini ya, boleh di sini atau di sini, bebas. Gampangnya sih sini aja kan, ini 0 kurangi 0 ya, ini hilang atau habis gitu ya. Jadinya negatif 3. Mungkin saya tulis di sini aja ya. 0 kuadrat kurangi 0 kurangi 3. Nah, hasilnya negatif 3. Negatif. Nah, artinya
Sini tuh tandanya negatif. Dan akan berlaku selang-seling. Berarti sebelah sini positif, sebelah sini juga positif. Nah, tergantung nih yang diminta dia positif apa negatif. Lebih dari sama dengan 0. Berarti tidak negatif ya. Sehingga daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu yang kurang dari negatif 1, kurang dari atau sama dengan ya, atau lebih dari sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Jadi interval K itu adalah K kurang dari sama dengan negatif 1 atau K lebih dari sama dengan 3. Nah, ini jawabannya berarti untuk nilai K. Kita cek mana nih di opsi ada nggak? Yang B ya. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Wah, kita belajar juga menentukan interval nih. Mudah-mudahan adik-adik yang kemarin masih bingung nentuin interval caranya gimana bisa paham ya dengan cara ini ya. Jadi tadi anggap aja ini sama dengan 0 gitu dulu aja. Ini biar tetap di sini gitu ya. Kita cari pembuat nolnya. Oh, negatif 1 sama 3. Buat garis bilangan. Setelah dibuat garis bilangan, kita uji coba titik ke persamaan kuadratnya ini. Salah satu bentuknya ya. Boleh yang ini atau bawahnya. Itu boleh. Nah, ketika disubstitusikan, jadi fokus ke ruas kirinya aja ya. Disubstitusikan ke ruas kiri, hasilnya positif apa negatif? Oh, kalau positif ya berarti daerah itu positif semua, nanti selang-seling. Kanan kirinya negatif, itu misalnya gitu ya. Oke. Kemudian, habis itu dicek. Nih tandanya ya, kalau lebih dari sama dengan 0, ya berarti dia mintanya yang positif. Atau yang tidak negatif lah ya. Yang negatif ini nggak masuk berarti. Tuh, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk ini ya. Kita lanjutkan ke latihan soal ya. Jadi adik-adik bisa coba di rumah untuk latihan soal. Nah, di sini ada kesalahan ketik ya. Jika salah satu akar persamaan kuadrat adalah 2 kali akar lainnya gitu ya. Jadi ini ada persamaan kuadrat. Nah, anggaplah akarnya itu X1 sama X2 gitu kan misalnya. Nah, terus salah satunya itu 2 kali akar yang lain. Adik-adik bebas sih mau X2 sama dengan 2X1 misalnya kayak gitu boleh. X2 sama dengan 2 kali X1 ini boleh. Kemudian untuk nyari K ini gimana nih? Mungkin adik-adik bisa cek nanti ya dengan jumlah dan hasil kali akar-akarnya gitu ya. Kan bisa dicek nih X1 tambah X2 nya itu apa, kemudian X1 kali X2 nya itu apa. Nah, karena X2 nya itu 2X1 gitu ya, jadi adik-adik substitusi di sini 3X1. Padahal ini kan min B per A. Kemudian ini juga sama, X1 dikali 2X1. Nah, jadinya kan 2X1 kuadrat nih. Padahal ini C per A. Nah, gitu. Di sini adik-adik bisa ketemu X1 sama dengan min B per A. Nah, ini 3-nya pindah ruas saja per 3 nanti ya. Setelah itu substitusikan ke X1 kuadrat ini. Nah, ketemu deh nanti. Itu akan ketemu X1-nya dulu nanti ya. X1-nya ketemu, nanti X2-nya ketemu juga. Nah, K-nya juga akan ketemu gitu. Atau bahkan X1-nya nggak usah dicari, langsung ketemu K mungkin ini nanti ya. Nah, X1-nya kan udah tahu ini, yang min B per A-nya aja yang masuk ke sini. Nah, seperti itu. Untuk nomor 4, jumlah kuadrat akar-akar real persamaan ini sama dengan jumlah kebalikan. Nah, kalau gini jangan sama X1, X2 semua ya. Misalnya X1, X2-nya itu punyanya yang X kuadrat min 2X.
sama dengan 0. Nah, misalnya yang ini akar-akarnya X1, X2. Kalau yang ini beda ya, jangan disamakan ya. Misalnya alfa sama beta gitu aja. Nah, dari sini jumlah kuadrat, ingat ya bedanya kuadrat jumlah. Kalau kuadrat jumlah itu berarti dijumlah dulu terus dikuadratkan. Jadi malah dari belakang ya kuadrat jumlah. Kalau jumlah kuadrat berarti dikuadratin dulu baru dijumlah gitu. Nah, ini dikuadratin dulu baru dijumlah. Sama dengan jumlah kebalikan, berarti sama dengan 1 per alfa ditambah 1 per beta. Nah, nanti adik-adik akan ketemu nilai A gitu ya. Kemudian hati-hati banget karena ini soal standar UTBK itu selalu gitu ya. Jadi ada info-info yang kadang kita itu juga belum langsung menyadari kalau ternyata ini info yang penting itu. Akarnya akar real. Jadi saat adik-adik ketemu nilai A, disubstitusikannya nanti, karena di sini ada tanda kuadrat, biasanya jadi bentuk kuadrat nanti. Mungkin A-nya akan ketemu 2 nilai. Nah, substitusikan ke persamaan kuadratnya. Kemudian ingat akar real, berarti diskriminannya tidak boleh negatif. Kalau ternyata A ketemu negatif, ya berarti dia tidak memenuhi ya, karena ini akar-akarnya real. Oke, saya milih pen dulu ini. Nah, nomor 5 tuh memiliki akar-akar negatif dan berlainan. Kalau akar-akarnya negatif kalau dijumlahin negatif, ya berarti dia akan kurang dari 0 ya. Seperti itu. Kemudian berlainan. Ingat, kalau berlainan ya berarti diskriminannya lebih dari 0. Oke, jadi adik-adik bisa masuk ke sini. X1 tambah X2-nya itu substitusikan min B per A, D-nya itu B kuadrat min 4 AC. Nah, silakan dicoba ya. Mudah-mudahan penjelasan di video yang cukup panjang ini bisa dipahami gitu ya. Selamat mencoba.